praktikum ini dengan dulu itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan Waalaikumsalam. yang telah melimpahkan serta hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di meeting ini dalam sampaikan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Tifin SI selaku Dekan Ekonomi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Kurnia Prastiwi selaku Kepala Labor Pak Helmi dari kita kegiatan praktikum hari ini. Perkenalkan, saya Samadana, asisten dari modal 2023 selaku MC pada praktikum hari ini. Sebelum acara dimulaikanlah yang paparan materi oleh Bapak Helmi Haris, yang ketiga tanya jawab dan yang terakhir untuk menginjak acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan praktikum pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat praktikum pada pagi ini kita akan acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Tanpa mengira rasa hormat kepada Bapak Helmi Haris, waktu dan dipersilakan. Oke, terima kasih dengan Mbak siapa? Mbak Lisa ya, dengan Mbak Lisa ya. Ya, terima kasih sudah diberikan waktu untuk memulai praktikum ini. Sebelumnya saya sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dekan FEBI Uindra dan Masa Surakarta, Bapak Dr. Rahman Arifin SMSI, serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum yang kemarin sudah dimulai dengan pertemuan pertama tentang apa dan bagaimana investasi saham. Hari ini kita akan masuk ke salah satu bagian dari value investing gitu ya. Jadi kita akan mencoba melihat apakah sebenarnya hal yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk memulai pemikiran kita, memulai action kita dalam investasi saham. Mungkin kemarin sudah banyak disinggung oleh pemateri sebelumnya tentang apa sih sebenarnya yang bisa kita peroleh, apa sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan investasi saham. Gitu ya. Banyak yang mungkin bisa kita peroleh dari investasi saham, tapi perlu diingat bahwa yang namanya investasi saham, meskipun di dalamnya ada potensi yield yang cukup besar, ada potensi pendapatan atau profit yang cukup besar, tetapi di dalamnya juga ada potensi resiko yang mungkin akan bisa menjadi salah satu momok bagi para pelaku investasi saham. Para investor mungkin juga akan melihat beberapa hal yang kemudian bisa menyebabkan resiko yang ada di pasar modal itu bisa dieliminir, bisa dikurangi, atau bahkan mungkin bisa dihindari dengan maksimal mungkin. Nah, sebelum saya masuk ke
Halo. Halo. Mbak moderator, mungkin adminnya bisa mematikan semua ini ya, semua speaker selain saya dengan jenengan dulu, mungkin nanti bisa dibuka lagi ketika sesi tanya jawab. Bisa nggak, admin? Halo, Mbak Lisa, bisa? Ya, Pak. Ya. Sebentar, Pak. Ya, Jadi bisa, semua Pak. speaker, ya, semua speaker dinonaktifkan dulu. Oke, karena ini ya, apa namanya, lumayan bising di tampilan saya, jadi nggak khawatirnya nanti nggak akan tersampaikan secara maksimal. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan, sebelum kita membicarakan lebih jauh materi yang selama 2 jam ke depan akan kita kaji bersama, saya ingin share screen dulu. Saya ada menu share screen nggak di sini? Oh ya, ada. Sebentar. Sebentar ya. Mbak, bisa sini nggak menu share screen saya? Sebentar. Bisa dilihat sama ini nggak, sama teman-teman nggak? Belum, Mbak. Belum Belum ya. terlihat. Sekarang kelihatan? Oke, Pak. Oke. Ada suara. Ini suara dari mana ya? Oh ya, oke, sudah. Kita akan melanjutkan materi yang sudah didapatkan oleh mahasiswa di pertemuan pertama kemarin. Hari ini kita akan masuk ke analisa fundamental sebagai salah satu bagian dari value investing yang akan kita sampaikan di praktikum selama 1 semester ke depan. Nah, sebelum berbicara tentang analisa fundamental, mungkin teman-teman sudah pernah atau mungkin sudah sangat sering mendengar bahwa ketika kita memilih saham, ketika kita akan menentukan saham jenis apa atau saham perusahaan apa atau emiten yang manakah yang akan kita beli, atau kira-kira dari sekian emiten yang ditawarkan, kira-kira dari sekian emiten yang listing di bursa efek, itu mana yang bisa memberikan tingkat pendapatan yang besar bagi kita. Itu mungkin teman-teman sudah sering mendengar cara untuk bisa memilih emiten tersebut. Itu kita bisa menggunakan, yang pertama dikenal dengan analisa teknikal, kemudian yang kedua dikenal dengan analisa fundamental. Monggo mau dibalik dulu, apakah pendekatannya nanti apakah fundamentalkah dulu, ataukah pendekatannya nanti adalah pendekatan teknikal dulu. Ada min plus dari masing-masing pendekatan ini ya. Ada nilai lebih dan juga mungkin ada nilai kurang dari masing-masing pendekatan ini, yang tentu saja akan sangat bergantung pada bagaimana tipikal kita, bagaimana background yang ada di kita. Kita termasuk orang-orang yang fundamentaliskah dalam tanda kutip ya, analisa fundamental, ataukah kita termasuk bagian yang teknikal. Jadi kita orang yang menganut paham teknikalkah, ataukah orang yang menganut paham fundamentalkah, ataukah kita bisa memix antara dua pendekatan ini sehingga nanti pilihan kita akan bisa maksimal gitu ya. Nah, secara umum yang namanya analisa teknikal itu akan berbicara tentang bagaimana pergerakan harga saham dari waktu ke waktu, day to day, mungkin bahkan minute to minute gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan analisa teknikal, bukan yang fundamental ya, analisa teknikal itu kita akan melihat bagaimana pergerakan saham dari waktu ke waktu, mungkin 1 tahun kemarin, atau mungkin 2 tahun kemarin, atau mungkin
3 bulan kemarin atau mungkin 1 bulan kemarin. Kira-kira charge-nya seperti apa? Jadi kita yang dilihat itu adalah bisa dengan model candlestick dan seterusnya ya. Itu kita akan melihat bagaimana tingkat pergerakan harga saham itu. Apakah ini masuk dalam kategori yang naik ataukah kategori yang turun, ataukah ini pada level yang flat, datar, dan seterusnya. Itu kita bisa mempelajarinya di analisa teknikal. Nah, sedangkan analisa fundamental itu lebih berbicara tentang bagaimana kita mempelajari kinerja historis dari sebuah perusahaan dengan melihat kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang serta menentukan kewajaran dari suatu harga saham. Jadi yang akan kita pelajari ketika kita menggunakan analisa fundamental itu berbeda dengan teknikal. Kalau teknikal itu adalah pergerakan harga saham dari waktu ke waktu, sedangkan analisa fundamental itu lebih bagaimana kita melihat kinerja perusahaan secara real untuk memprediksikan kinerja perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Kita melihat kinerja real perusahaan itu di waktu-waktu kemarin untuk nantinya kita jadikan sebagai dasar, sebagai pedoman untuk memprediksi kira-kira kinerja keuangan perusahaan tersebut di masa yang akan datang itu akan seperti apa. Nah, di sini ketika kita menggunakan analisa fundamental, kita juga harus melihat apakah kemudian ada nilai kewajaran dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, ini menjadi penting untuk kita perhatikan karena nantinya ketika kita membeli saham berdasarkan pada analisa fundamental dan kemudian ternyata setelah kita beli dalam waktu ke depan itu ternyata sahamnya turun, nilai saham atau harga sahamnya itu turun, itu kita masih punya harapan bahwa saham ini suatu saat akan rebound kembali, akan naik lagi. Kenapa seperti itu? Karena kita memiliki basic fundamen perusahaan yang bagus. Berbeda kalau misalnya kemudian kita hanya menggunakan analisa teknikal tok, ya memang mungkin dengan analisa teknikal banyak terjadi ini ya. Mungkin kalian pernah dengar pom-pom, mungkin kalian pernah dengar istilah saham yang digoreng, mungkin kalian pernah dengar istilah bandar dan seterusnya. Itu tapi kalau kemudian kita membelinya ini adalah saham yang memang perusahaannya ini secara fundamental kinerja keuangannya bagus, meskipun nanti ke depan harga sahamnya itu turun, kita masih punya harapan bahwa suatu saat harga saham dari perusahaan yang kita beli itu bisa rebound lagi. Nah, di sini ketika kita akan menggunakan analisa fundamental, sebenarnya yang bisa kita peroleh dari penggunaan analisa fundamental ini adalah yang pertama kita akan tahu dulu bagaimana tingkat kesehatan secara kinerja keuangan, gitu ya. Bagaimana tingkat kesehatan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut akan bisa kita ketahui dengan financial statement yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah harga saham yang kita beli ini memang harga saham yang wajar, ataukah mungkin undervalue, ataukah mungkin overvalue gitu ya. Ketika kita beli saham, kadang-kadang kita membeli saham dengan harga yang wajar, itu dalam artian bahwa perusahaan ini memang ketika kemudian kita nilai harga jatuhnya itu, jadi jatuhnya harga saham yang kita beli, itu namanya adalah harga saham yang wajar. Tetapi ketika kemudian perusahaannya itu ketika di total ternyata harga sahamnya itu tidak merepresentasikan secara persis dari kinerja perusahaan tersebut, maka itu bisa masuk dalam kategori undervalue atau overvalue. Kemudian yang berikutnya dengan analisa fundamental kita akan bisa menggunakan analisis yang kita lakukan itu tadi untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang. At least 3 ini yang bisa kita peroleh ketika kita menggunakan analisa fundamental. Nah, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan analisa fundamental.
secara umum ada dua pendekatan gitu ya. Meskipun sebenarnya di luar sana mungkin ada model pendekatan yang lain, tapi secara umum ketika kita menggunakan analisa fundamental, itu kita ada dua pendekatan yang sering digunakan. Yang pertama adalah analisa fundamental dengan pendekatan yang sifatnya top down, kemudian analisa fundamental dengan pendekatan yang sifatnya itu bottom up. Nah, apa itu analisa fundamental dengan pendekatan top down? Ini bisa kita lihat dari bagaimana kita memulai analisa fundamental yang kita lakukan itu tadi dengan melihat makroekonomi yang terjadi saat ini. Nah, kita melihat misalnya bagaimana pergerakan inflasi, kita melihat bagaimana nilai tukar dan seterusnya. Setelah kemudian kita melakukan analisa atas kondisi makroekonomi, itu kemudian kita kerucutkan ke analisa sektoral. Nah, analisa sektoral itu nanti kita akan memetakan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang bergerak pada sektor yang sama. Nah, setelah kita memetakan dari analisa sektoral atau emiten-emiten yang bergerak pada sektor yang sama itu tadi, kemudian kita baru mengerucut kepada bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan atau emiten yang akan kita tuju itu tadi. Itu namanya adalah pendekatan top down. Nah, di sini saya sampaikan lebih detail lagi. Ketika misalnya kita akan melihat bagaimana makroekonomi, yang kita lihat tentu saja misalnya kita bisa melihatnya dari GDP misalnya, Gross Domestic Product. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kondisi nilai tukar rupiah saat ini. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana BI 7-day repo rate, atau mungkin bisa kita melihat dari tingkat suku bunga yang dipatok oleh Bank Indonesia. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana tingkat inflasi. Nah, itu secara makro akan kita jadikan sebagai kajian untuk nantinya kita turunkan kajian-kajian makro itu tadi menjadi kajian yang lebih mengerucut lagi ke analisa sektoral. Misalnya kita mau mengarah kepada perusahaan yang bergerak di bidang apa ya, misalnya ya keuangan misalnya, atau jangan keuangan ya, bergerak dalam bidang tambang misalnya, mining misalnya. Kita coba petakan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang bergerak dalam bidang pertambangan. Kita petakan semua, kemudian setelah kita petakan, kita mengerucut pada salah satu atau sekian emiten yang memang sudah kita tuju. Kita lihat bagaimana kondisi keuangannya. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan yang sifatnya bottom up. Nah, bottom up ini mungkin kita bisa mengawalinya dengan bagaimana kondisi fundamental perusahaan. Jadi berangkat dari emitennya, kemudian naik ke sektoral, baru kemudian ke analisa makroekonomi. Nah, sebenarnya ini pendekatan yang relatif berdekatan gitu ya, karena dua-duanya menggunakan analisa makro, dua-duanya menggunakan analisa sektoral, kemudian dua-duanya juga menggunakan analisa per perusahaannya. Tapi yang jelas di sini kalau fundamental dengan sifat top down, fundamental dengan pendekatan yang bersifat top down itu dari makroekonomi dulu. Kalau pendekatan yang sifatnya bottom up itu kita berangkatnya justru dari emiten dulu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita lihat lagi ya sebentar. Nah, setelah tadi kita mengetahui bagaimana analisa teknikal dengan analisa fundamental dengan pendekatan top down dan bottom up, saya pengen langsung masuk ke yang paling utama dari pembahasan tentang fundamental analisis ini ya. Nah, pendekatan fundamental atau teknik analisa fundamental itu sebenarnya yang kita lihat itu adalah bagaimana kondisi keuangan dari perusahaan, bagaimana kondisi kesehatan keuangan perusahaan yang bisa kita lihat dari data yang ada di laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, data di laporan keuangan itu ada yang bersifat time series dan juga ada yang bersifat projection. Saya akan skip aja wilayah ini. Saya akan langsung ke bagian mana saja yang harus kita lihat gitu ya. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan
ketika kita akan melihat analisa fundamental dari kinerja keuangan sebuah perusahaan itu, yang pertama adalah laporan keuangannya dulu, gitu ya. Laporan keuangannya dulu. Apa sih laporan keuangan, gitu ya? Laporan keuangan itu sebenarnya adalah penggambaran bagaimana kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Mungkin kalian bisa melihat dari banyak referensi yang pada dasarnya ketika kita berbicara laporan keuangan itu sebenarnya adalah penggambaran bagaimana kondisi keuangan yang bisa kita lihat salah satunya dari misalnya, halo, ada yang akan komen? Halo, Mbak bisa dimatikan dulu Mbak speaker yang lain. Oke, kembali ke materi kita. Ketika kita berbicara laporan keuangan, salah satu yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan tersebut, misalnya kita lihat dari neraca perusahaan itu. Nah, apa sih neraca itu? Mungkin kalian sudah sangat sering ya ketika kita melihat laporan keuangan sebuah perusahaan itu, yang paling sering kita perhatikan adalah neracanya. Nah, neraca ini sebenarnya adalah laporan untuk melihat bagaimana posisi keuangan perusahaan, seperti misalnya aset, seperti misalnya utang, seperti misalnya modal, dan seterusnya. Nah, dalam konsep sederhana, neraca bisa kita gambarkan misalnya seperti ini. Ada satu sisi yang merupakan representasi dari aktiva, dalam hal ini di sisi asetnya, kemudian ada representasi pasifa, dalam hal ini adalah liabilities-nya atau kewajibannya. Nah, mungkin kalian sudah sangat sering melihat neraca keuangan sebuah perusahaan. Saya akan skip ini aja. Nah, kemudian yang berikutnya, selain neraca, ketika kita ingin melihat laporan keuangan sebuah perusahaan untuk menentukan bagaimana kinerja fundamental perusahaan, kita juga bisa melihat dari laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi ini sebenarnya adalah sebuah laporan yang menunjukkan kinerja keuangan yang lebih menekankan pada sisi pendapatan dan biaya atau beban dari perusahaan tersebut pada satu periode tertentu. Nah, ini misalnya laporan laba rugi bisa kita contohkan misalnya seperti ini. Saya akan skip aja wilayah ini. Saya juga akan skip wilayah ini. Saya juga akan skip wilayah ini. Sebenarnya ini adalah laporan yang ada di di laporan keuangan gitu ya. Ada neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas serta arus kas. Nah, di sini secara umum ketika kita akan melihat bagaimana kondisi fundamental dari sebuah perusahaan, itu paling tidak kita harus melihatnya dari 3 hal ya Mas Mbak. Yang pertama adalah kinerja profitabilitas, kemudian yang kedua adalah kinerja solvabilitas, kemudian yang ketiga adalah kinerja likuiditas. Jadi ada likuiditas, profitabilitas, serta solvabilitas. Nah, saya akan memulai dari kinerja profitabilitas dulu. Nah, kinerja profitabilitas itu sering juga disebut kinerja rentabilitas. Ini adalah sebuah kinerja yang menggambarkan bagaimana tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah, ketika kita berbicara kinerja rentabilitas, maka asumsi yang terbangun adalah semakin tinggi rasio yang ada dalam kinerja profitabilitas yang kita lihat ini nanti, itu akan semakin bagus kinerja perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah rasio profitabilitas yang ada, itu menunjukkan bahwa semakin tidak bagus atau semakin menurun kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, beberapa rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menentukan bagaimana kinerja keuangan perusahaan itu, misalnya kita bisa melihatnya dari gross profit margin.
Kemudian kita juga bisa melihatnya dari operating profit margin, kemudian kita juga bisa melihatnya dari net profit margin. Berikutnya, di samping yang tadi saya sebutkan, gross profit margin, operating profit margin, serta net profit margin, ada beberapa rasio rentabilitas yang juga sangat umum digunakan untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan itu dari kacamata profit gitu ya, dari kacamata profitabilitas. Yang pertama adalah return on equity, kemudian yang kedua adalah return on asset, kemudian yang ketiga adalah earning per share. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari rasio rentabilitas atau profitabilitas yang sering kita gunakan untuk melihat bagaimana kinerja perusahaan itu. Kemudian yang berikutnya adalah rasio dividen. Bisa dilihat dari dividen secara umum gitu ya. Kemudian kita melihatnya dari dividen payout ratio, kemudian dari dividen yield. Nah, masing-masing dari yang saya sebutkan ini, saya akan memulai dari tugas saya pada praktikum kali ini gitu ya. Yang pertama, nah ini, tugas saya dalam praktikum ini adalah menyampaikan dari sekian banyak rasio-rasio keuangan yang ada, mulai dari ini ya ROA, EBITDA, terus kemudian debt to equity ratio dan seterusnya, itu yang dijadikan sebagai tugas bagi saya pada kesempatan siang hari ini adalah saya harus menyampaikan apa itu PBV, saya harus menyampaikan apa itu return on equity, saya harus menyampaikan apa itu debt to equity ratio, saya harus menyampaikan apa itu dividend yield. Nah, 4 ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai kajian dasar untuk melihat bagaimana fundamental analisis dari sebuah perusahaan ketika kita akan membeli saham tertentu, emiten tertentu gitu. Nah, saya mulai dari sini, Mas Mbak. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Saya mulai dari sini dulu sebentar. Oh iya ini. Kalau tadi, ini sebenarnya dasar banget gitu ya. Kalau tadi ketika kita berbicara teknikal, itu yang kita lihat adalah ini. Bagaimana tren dari pergerakan saham, apakah ini naik, apakah ini turun, apakah ini kemudian pada titik support, apakah ini kemudian pada titik resisten, ataukah sebenarnya harganya ini naik dan turun tapi dalam jangka waktu tertentu, ini sebenarnya adalah flat saja. Nah, ini sebenarnya adalah analisa teknikal. Kita sering menggunakan ini. Tapi ketika kita menggunakan teknikal, ketika kita menggunakan analisa teknikal, itu kadang-kadang kita lupa itu. Kita lupa bahwa sebenarnya perusahaan yang kita beli itu, sebenarnya yang di produk itu apa sih? Kadang-kadang kalau misalnya kita beli hanya ngikut-ikut gitu, hanya ikut-ikutan teman gitu ya, kita beli saham, oh kenapa kok beli saham ini? Karena teknikalnya bagus. Tapi kita nggak tahu secara fundamental dari perusahaan tersebut, kinerja fundamentalnya itu seperti apa, bagaimana perusahaan itu, seolah-olah ketika kita beli, kita hanya beli kucing dalam karung, kita nggak tahu bagaimana perusahaan itu secara real di lapangan, secara real mereka memproduk apa, bagaimana kinerjanya dan seterusnya. Nah, di sini jangan sampai kita salah nih dalam beli saham. Kita nggak tahu sebenarnya perusahaannya ini adalah perusahaan yang kerjanya itu apa. Nah, atas dasar itulah kenapa kemudian kita harus mengenal yang disebut sebagai analisa fundamental tadi. Kita harus kenal bagaimana usaha, bagaimana produk, bagaimana kinerja dari perusahaan yang kita beli itu. Misalnya nih, kita perlu melihat apakah perusahaan ini memiliki bisnis beneran. Apakah kemudian perusahaan ini yang diproduk itu memang bisa menghasilkan keuntungan atau tidak. Apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Misalnya gini, kita punya sebuah warung kopi gitu ya. Kita punya sebuah kedai kopi atau warung kopi yang kalau kemudian kita lihat
kedai kopi ini terdiri dari 1 meja kursi, 2 gedung atau tokonya atau kedainya, kemudian alat-alat untuk jualan kopi, untuk roasting dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang sifatnya komplement. Dalam hal ini misalnya kita menuliskannya sebagai lain-lain misalnya. Nah, kalau di total kedai kopi ini nilainya misalnya adalah 10 juta rupiah. Ini adalah total nilai dari kedai kopi ini. Nah, kedai kopi yang nilainya 10 juta ini kita pisah secara terperinci gitu ya. Kita pisah-pisah. Misalnya dari 10 juta itu tadi kita menentukan saya pengen, atau si pemilik kedai kopinya itu tadi, saya pengen jual nih, saya pengen menilai perusahaan saya dalam bentuk kedai kopi tadi ke dalam 10 lembar saham. Kenapa kok 10 lembar saham? Ini untuk memudahkan saja. Masing-masing dari 10 lembar itu nilainya adalah 10%. Artinya 10 lembar itu nantinya merepresentasikan nilai yang 10 juta kedai kopi itu tadi. Jadi kalau misalnya kemudian kedai kopi itu nilainya adalah 10 juta, per lembar sahamnya ini adalah 1 juta rupiah. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah harga wajar atas kedai kopi ini. Nah, cuman persoalannya, tidak semua perusahaan, tidak semua emiten yang dia itu listing di Bursa Efek, harga sahamnya merepresentasikan kondisi yang sama persis dengan kondisi real perusahaan. Tidak semuanya sama dengan seperti contoh kedai kopi itu tadi. Kalau kedai kopi itu 10 juta nilainya, kemudian dijual dengan harga per lembarnya itu adalah 1 juta, maka itu adalah harga wajar, harga real atas kedai kopi tersebut. Tapi ternyata tidak semua emiten yang ada di Bursa Efek itu seperti itu. Tidak semua emiten yang listing di Bursa Efek itu memiliki harga jual per lembar sahamnya itu yang merepresentasikan sama persis dengan kondisi real perusahaan tersebut. Dalam bahasa lain, kedai kopi itu bisa jadi dia tidak akan harga di sahamnya, harga di luarnya, harga di masyarakatnya itu tidak akan senilai 1 juta. Mungkin bisa jadi akan menjadi 600.000 rupiah. Kalau 600.000 rupiah, kira-kira kita pengen beli nggak? Padahal kalau misalnya kita nilai harganya itu mestinya adalah 1 juta rupiah. Nah, kata Lu Keng Hong, belilah saham yang salah harga, gitu ya. Dia menyampaikan, Lu Keng Hong kalian mungkin kalian beberapa sudah familiar. Bagi yang belum kenal, Lu Keng Hong itu adalah seorang investor saham yang sangat sangat brilian di Indonesia. Dia itu sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia gitu ya. Dia adalah seorang pemain saham besar di Indonesia. Kalau dia beli apa itu orang akan ada kecenderungan untuk ikut. Kalau dia jual apa, orang juga akan kecenderungan untuk ikut jual gitu. Nah, menurut Lu Keng Hong, belilah saham, belilah emiten yang dia salah harga. Kenapa kok salah harga? Kasusnya misalnya seperti ini tadi. Nah, kalau kedai kopi itu seharusnya terjual per lembarnya itu 1 juta, kemudian ternyata di lapangan nilainya itu adalah 600.000, itu adalah harga yang cukup menarik untuk kita beli. Kenapa kok menarik kita beli? Karena harga realnya itu mestinya adalah 1 juta rupiah per lembarnya. Jadi kalau misalnya kemudian kita beli dengan harga 600.000, itu mestinya secara real kita sudah ada diskon sebesar 400.000 karena harga realnya adalah 1 juta. Kalau kemudian kita melihat secara fundamental, gitu ya. Nah, di sini yang namanya harga saham itu akan naik ketika banyak masyarakat yang pengen beli. Sebaliknya akan turun ketika banyak masyarakat yang pengen jual. Nah, kalau misalnya kemudian secara umum harga saham itu
naik, ini biasanya terjadi karena memang ada dorongan dari calon pembeli, calon investor, mereka pengen untuk beli. Antrian yang makin banyak untuk membeli saham itu akan menyebabkan tawaran yang paling tinggilah yang kemudian akan diambil. Nah, ketika tawaran yang paling tinggi itu yang akan tereksekusi, maka yang terjadi adalah semakin banyak orang yang menawar, maka harga tertinggilah yang kemudian itu akan terjadi, dan itu kalau misalnya terjadi secara akumulatif, maka harga saham akan naik. Sebenarnya itu bagian dari technical analysis gitu ya. Sebaliknya, ketika peminat atas saham itu agak sedikit menurun, atau dalam bahasa lain, orang akan banyak orang yang akan jual saham, itu maka antrian untuk jual dengan harga yang paling rendah, itulah yang kemudian akan tereksekusi secara lebih awal. Jadi kalau antrian untuk jual itu kita jual dengan harga yang rendah dibandingkan dengan tawaran-tawaran yang lain, maka kemudian harga yang kita patok lebih rendah itu yang kemudian akan segera tereksekusi secara teknis di pasar modal. Nah, kalau kemudian itu bersifat akumulatif, maka yang terjadi semakin banyak orang yang akan menjual saham, maka secara teknis itu akan menyebabkan terjadinya penurunan harga saham. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya tadi tuh kita sudah beli saham senilai 600.000. Nah, kita sebenarnya sudah mikirkan nih bahwa ketika kita beli 600.000 dengan harga yang sebenarnya tadi adalah 1 juta, kita sebenarnya sudah untung. Tapi apakah kemudian ketika kita membeli 600.000 itu kemudian akan menjamin bahwa kemudian harga sahamnya akan naik menjadi 1 juta? Belum tentu gitu ya. Kenapa kok belum tentu? Karena bisa jadi dia akan turun lagi. Karena dia bisa jadi dia akan mengalami proses seperti yang kita gambarkan tadi di sini tadi gitu ya. Ketika kemudian orang seperti kita itu berniat untuk jual, maka itu kemungkinan masih bisa turun lagi. Bahkan mungkin bisa menyentuh level paling bawah misalnya, jadi 300.000, atau mungkin bahkan lebih turun lagi 200.000, atau mungkin bahkan lebih turun lagi 100.000 misalnya. Nah, bukan berarti kemudian kita ketika saham itu turun, semakin turun itu akan senang dalam arti kita happy banget gitu ya. Itu tidak, tapi paling tidak masih ada harapan ketika nanti harga sahamnya itu turun, maka dengan harga 1 juta real kedai kopi tadi, kita masih punya harapan bahwa ini nanti suatu saat akan rebound. Bahkan bagi orang-orang seperti Lu Keng Hong misalnya ya, bagi orang-orang yang berpendapat bahwa analisa fundamental itu penting, ini malah justru menjadi potensi keuntungan yang cukup menarik. Karena apa? Karena ketika harga yang sebenarnya 1 juta, tapi dia akan turun, tapi dia dalam prakteknya semakin turun, itu ada kesempatan untuk kita lakukan serok bawah. Istilah yang sering digunakan gitu ya, lazim digunakan, kita akan bisa serok bawah, akan bisa ngambil pada kondisi harga sahamnya itu di bawah. Kenapa? Karena ketika menyentuh level 300.000 atau di bawahnya, itu harapannya ke depan bisa rebound lagi. Itulah kenapa kemudian asumsi turun itu senang, naik juga akan semakin senang, itu sebenarnya seperti itu. Bukan berarti kemudian dengan turun itu kita senang, enggak. Karena kita ketika beli 600.000 kemudian itu turun, itu sebenarnya kan kita rugi kan ya. Tapi dengan turunnya itu sebenarnya kita punya potensi untuk serok bawah dengan harapan nanti masih bisa naik menyentuh ke level harga real dari kedai kopi itu. Nah, itulah yang kemudian sering kita sebut sebagai PBV namanya. Apa itu PBV? PBV itu adalah price to book value. Price to book value. Price to book value itu apa sih? Price to book value itu sebenarnya adalah gambaran untuk melihat berapa kali lipat harga yang kita beli itu tadi jika dibanding dengan nilai buku per lembar yang ada di perusahaan. Jadi kalau secara teknis ketika kita berbicara tentang PBV itu sebenarnya adalah ketika kita mau beli saham, kita akan melihat berapa kali lipat lebih mahal kita membeli saham jika dibanding dengan nilai buku per lembar perusahaannya. Misalnya,
kita akan melihat satu perusahaan, misalnya di sini adalah ICBP misalnya ya. Nah, harga ICBP itu berapa, kemudian kita bisa beli berapa, semakin kecil harga yang kita beli dibandingkan dengan harga saham sejenis di sektornya, maka saham yang kita beli itu sebenarnya bisa dikatakan murah. Tapi kalau misalnya kemudian nilainya itu lebih kecil daripada 1, maka bisa dikatakan harga saham saat ini di bawah harga wajarnya, di bawah harga umumnya. Contoh gampangnya ya seperti ini tadi, Mas Mbak. Jadi kalau misalnya kita mau melihat price to book value, itu sebenarnya kita beli saham kita itu sebenarnya lebih tinggi ataukah lebih mahal daripada harga perusahaan itu secara real. Maksudnya ya seperti ini tadi. Jadi kalau kita mau melihat price to book value itu secara gampang ini. Kedai kopi 1 juta, kedai kopi 10 juta, maaf salah sebut. Kedai kopi 10 juta ini tadi bisa kita kalkulasi dari nilai real dari kedai itu tersebut. Bisa kita nilai dari kedai tersebut. Misalnya harga roastingnya, misalnya harga kursi dan seterusnya. Nah, itu kalau kemudian nilainya 10 juta, tetapi kita bisa dapat harga di bawah 1 juta per lembar saham, sedangkan saham yang dijual itu ada 10 lembar, maka sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa price to book value yang ada di si kedai kopi ini tadi bisa kita katakan dia lebih rendah daripada harga real dari perusahaan itu. Maka kita enak itu bisa membeli yang semacam itu. Jadi menurut Lu Keng Hong tadi saya katakan belilah perusahaan yang salah harga. Itu kenapa kita bisa melihat perusahaan yang salah harga? Salah satunya bisa kita perhatikan dari price to book value itu tadi. Nah, itu namanya price to book value. Kemudian yang kedua itu adalah return on equity. Return on equity itu sebenarnya adalah representasi dari seberapa besar tingkat keuntungan dari perusahaan atas penggunaan modal yang ada di perusahaan tersebut. Bahasa gampangnya misalnya gini. Enggak apa-apa, biar nanti saya tahu kalian bisanya. Kita misalnya punya 2 jenis usaha yang sama bergerak di bidang yang sama, gitu ya. Sama-sama bergerak di bidang yang sama. Misalnya 2 tukang bakso yang ada di gambar ini misalnya. Yang satu untung 10 juta. Yang satu untung 12 juta. 2 perusahaan atau 2 warung bakso ini tadi sama nih, jualannya sama-sama bakso. Berarti kan di situ di sektor yang sama gitu ya. Kemudian jualannya di negara yang sama, kemudian pembelinya adalah orang-orang yang berada di negara yang sama juga misalnya. Nah, setelah berjalan 1 tahun, setelah dikalkulasi, bakso A atau perusahaan bakso A dia untung 10 juta. Bakso B dia untung 12 juta. Kalau kita lihat sebenarnya keuntungannya ini lebih tinggi yang bakso A atau bakso B. Secara kasat mata mungkin orang akan bilang bahwa bakso B untungnya 12 juta. Dia lebih besar daripada bakso A yang 10 juta. Tapi apakah kemudian seperti itu cara lihat kita ketika kita akan menilai bagaimana tingkat keuntungan dari 2 perusahaan ini? Ya kalau kemudian kita hanya mengandalkan kasat mata mungkin nggak ada persoalan bahwa bakso B itu keuntungannya lebih tinggi daripada bakso A. Tapi ternyata tidak bisa hanya sekedar itu saja. Nah, kita harus melihat berapa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang mereka dapatkan itu tadi. Bakso A tadi ketika dikatakan dia untung 10 juta dan bakso B dia untung 12 juta, itu mungkin lebih gede yang bakso B untungnya. Tapi dari kacamata return on equity, ternyata bakso A lebih bagus.
Kenapa bakso A lebih bagus? Karena modal yang dipakai oleh perusahaan bakso A itu ternyata lebih kecil daripada modal yang dipakai oleh perusahaan bakso B. Jadi perusahaan A dengan modal 100 juta dia untung 10 juta, kemudian perusahaan B dengan modal 150 juta dia untung 12 juta, itu kalau kemudian kita hitung berdasarkan pada asumsi yang ada di return on equity, maka di situ bakso A dia akan bisa mengolah setiap rupiah, setiap 1 rupiah dari modal yang ada menjadi 1,1 rupiah. Tetapi bakso B, dia hanya bisa mengolah dari 1 rupiah modal yang dia miliki menjadi 1,08 rupiah. 1,08 rupiah. Artinya di situ tingkat keuntungan yang ada lebih tinggi yang bakso A, karena dia asumsinya bisa menggunakan setiap rupiah itu dapat untung 0,1. Tapi yang bakso B setiap rupiah keuntungannya adalah 0,8. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ya gampang aja ya, kita bisa melihat 10 juta itu adalah 10% dari 100 juta, kemudian 12 juta itu adalah 8% dari 150 juta. Nah, itulah yang kemudian kita sering menyebutnya sebagai return on equity. Nah, return on equity ini sebenarnya adalah bagaimana kita melihat sebuah perusahaan, bagaimana kita melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dari total modal yang dia gunakan. Jadi, kalau misalnya kemudian kita mau menghitung ROA sebuah perusahaan, kita bisa melihatnya dari laba dibagi dengan total ekuitas kali 100%. Nah, misalnya kita menggunakan contoh ICBP tadi misalnya ya. Nah, di situ di laporan keuangannya diketahui bahwa laba perusahaan, laba ICBP itu adalah 6,74 triliun, kemudian modal yang ada itu adalah 28,72 triliun, maka tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah sebesar 23,47%. Nah, itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah return on equity. Saya ulangi, memudahkan pembahasan tentang return on equity itu, kita melihat bagaimana keuntungan perusahaan dari total modal yang dia miliki. Saya ulangi lagi contohnya yang tadi ya, 10 juta perusahaan A, 12 juta perusahaan B keuntungannya, itu kalau kemudian kita lihat dari modalnya, ternyata tingkat keuntungan perusahaan A lebih bagus daripada tingkat keuntungan perusahaan B, meskipun 10 dibandingkan 12 juta. Karena itu dihitung dari modal perusahaan tersebut. Nah, ketika modalnya ternyata lebih kecil yang perusahaan A, dan setelah dikalkulasi ternyata 10%, sedangkan perusahaan B itu adalah 8%, maka dari kacamata return on equity, perusahaan A lebih bagus daripada perusahaan B. Itulah yang kemudian disebut sebagai return on equity. Nah, yang berikutnya, kita akan berbicara tentang debt. Tadi saya sampaikan di atas tadi, yang bagian saya untuk value investing pada siang hari ini adalah 1 PBV, kemudian kedua ROE, kemudian yang ketiga adalah DER. Nah, DER itu apa sih? DER gitu ya. DER itu adalah debt to equity ratio. Nah, ini. Apa itu debt to equity ratio? Debt to equity ratio ini sebenarnya adalah rasio yang menggambarkan bagaimana nilai utang perusahaan dibandingkan dengan nilai kekayaan bersih perusahaan. Contoh gampangnya misalnya, kita lihat dari laporan keuangan perusahaan yang akan kita tuju untuk kita beli itu tadi, kita lihat berapa total utang yang ada. Berapa total utang yang ada itu bisa kita lihat dari laporan keuangannya. Kemudian kita bagi dengan berapa total ekuitas yang ada, dikali dengan 100%. Nah, semakin tinggi debt to equity ratio,
itu semakin tidak bagus perusahaan tersebut dari kacamata fundamental. Artinya kita tidak disarankan untuk tidak membeli perusahaan yang nilai DER-nya itu semakin tinggi. Apalagi kalau misalnya kemudian rasio DER-nya itu lebih dari 100%, lebih dari 1 gitu ya. Kenapa? Karena semakin tinggi rasio DER lebih dari 1, itu maka di situ akan mengasumsikan bahwa perusahaan tersebut dia tidak akan bisa menggunakan apa yang dia miliki untuk menutup kewajiban yang ada pada perusahaan itu. Jadi kalau misalnya kemudian kita melihat rasio solvabilitas itu ya, seolah-olah perusahaan itu ketika kita lihat bagaimana rasio solvabilitas dalam hal ini misalnya dari kacamata DER misalnya ya, itu perusahaan itu kita cut nih. Meskipun ini adalah ongoing proses, perusahaannya kita cut, kita potong, kemudian kita lihat berapa total aset yang dia miliki dibandingkan dengan berapa total kewajiban yang ada. Nah, ketika total kewajiban dengan total asetnya itu masih dalam hitungan 100% gitu, itu sebenarnya perusahaannya masih bisa dikatakan wajar-wajar saja ya. Kenapa wajar? Karena nanti misalnya perusahaan itu memang betul-betul harus dihentikan operasinya, ekuitas atau modal yang dia miliki itu masih bisa dipakai untuk nutup semua utang yang ada di perusahaan itu. Itu ketika 100% atau 1. Tapi ketika sudah di atas 100%, sudah di atas 1, misalnya di angka 1,5 misalnya, atau bahkan lebih tinggi 2 misalnya ya, 200% misalnya ya. Itu maka kita harus jeli itu, kita harus mengkategorisasikan perusahaannya semacam ini ya nomor sekian lah, nggak usah kita beli saat ini. Kenapa? Karena ketika DER-nya itu tinggi, ya tadi itu asumsinya dia tidak akan bisa membayar, dia tidak akan bisa menutup semua kewajiban-kewajibannya. Nah, yang harus kita perhatikan, kalau misalnya perusahaan ini DER-nya adalah 100%, kita harus perhatikan sumber hutangnya itu kira-kira dari mana? Sumber utangnya itu dari mana? Kalau sumber utangnya itu dari perbankan atau sumber utangnya itu dari misalnya misalnya obligasi misalnya, itu mungkin kita harus bisa cermat ya, kita harus perhatikan betul. Karena kalau misalnya itu sudah di atas 150% atau mungkin bahkan 200%, itu semakin jelek perusahaannya. Nah, ada satu pengecualian ketika kita berbicara DER, itu DER tidak bisa kita gunakan untuk melihat perusahaan-perusahaan yang berbasis perbankan. Kita tidak bisa melihat perusahaan-perusahaan perbankan dari kacamata DER. Kenapa? Karena dalam kacamata perusahaan perbankan, semua simpanan dari nasabah itu akan masuk dalam laporan keuangan bank, itu akan masuk sebagai utang. Jadi kalau misalnya kemudian ada nasabah yang nabung, nasabah yang nabung, nasabah yang nabung, nasabah yang deposito, nasabah yang giro dan seterusnya, itu semua simpanan mereka itu masuk dalam kategori kewajiban bagi pihak banknya. Nah, kalau misalnya kemudian menjadikan dana pihak ketiga bagi perbankan menjadi bagian dari kewajiban, maka DER perusahaan perbankan itu pasti akan sangat tinggi. Pasti akan sangat tinggi. Kenapa tinggi? Ya karena asumsinya semua simpanan pasti masuk ke situ. Semua tabungan, deposito, giro pasti akan masuk ke kewajiban. Nah, kewajiban yang berasal dari DPK itu, kalau kemudian kita akan menggunakan perhitungan dengan skema DER, maka pasti sebuah bank itu pasti DER-nya pasti akan sangat tinggi. Karena rata-rata yang namanya perbankan itu CAR-nya atau capital adequacy ratio-nya itu rata-rata ya paling sekitaran 10% ya, di kisaran 8-10%. Artinya 90%-nya itu adalah kewajiban yang berasal dari DPK. Jadi kalau seperti itu berarti total DER dari perusahaan pasti akan sangat tinggi. Total DER dari perusahaan perbankan pasti akan sangat tinggi. Jadi pengecualian ya untuk perusahaan perbankan itu jangan kita jadikan sebagai DER untuk melihat kinerja fundamentalnya. Yang berikutnya adalah dividen yield, Mas dan Mbak. Apa itu dividen? Nah,
seperti mungkin yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin pertemuan pertama sudah disampaikan ya, bahwa yang namanya keuntungan di saham itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah keuntungan yang diperoleh dari naik turunnya harga saham, atau bisa kita sebut sebagai selisih harga beli dan harga jual saham, itu kita namakan sebagai capital gain. Jadi keuntungan pertama itu berasal dari capital gain. Kalau selisih harganya itu lebih tinggi, maka kita sebut sebagai capital gain. Tapi kalau ternyata harga jual kita itu lebih rendah daripada harga beli, itu kita sebut sebagai capital loss. Nah, capital gain ini adalah keuntungan pertama yang bisa kita peroleh dari saham, dari saham yang kita miliki gitu ya. Yang kedua, keuntungan yang bisa kita peroleh dari saham itu adalah dari dividen namanya. Apa itu dividen? Dividen ini adalah laba atau hasil yang diperoleh oleh perusahaan dan itu akan dibayarkan kepada seluruh pemegang saham berdasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Nah, dividen ini bisa diberikan dalam bentuk cash money atau bisa pula diberikan dalam bentuk saham pada para investor. Ketentuan dari besaran dividen itu sangat bergantung kepada bagaimana rapat umum pemegang saham. Apakah kemudian dari total keuntungan dari perusahaan itu akan dibagikan kepada para investor, bagikan pada para pemegang saham sebagai dividen, ataukah ada yang kemudian itu ditahan sebagai bentuk laba ditahan oleh perusahaan. Nah, bagaimana memahami dividen bisa kita contohkan dalam kasus ini misalnya. Misalnya tadi, perusahaan A, bakso aja yang gampangnya, perusahaan atau toko bakso A itu dipecah nilainya menjadi 10 lembar saham. Jadi bakso A ini kita pecah menjadi 10 lembar saham. Kita selaku investor misalnya membeli 2 lembar saham dari bakso A ini. Setelah berjalannya waktu gitu ya, setelah berjalannya waktu ternyata bakso A ini untung 10 juta rupiah setelah berjalannya waktu dalam 1 tahun misalnya ya. Perusahaan A atau bakso A ini untung 10 juta rupiah. Nah, berapa bagian kita sebagai pemegang saham yang 2 lembar tadi? Kalau total sahamnya adalah 10 lembar. Nah, kalau kemudian dalam rapat umum pemegang saham itu disebutkan bahwa semua keuntungan akan dibagikan kepada para pemegang saham, maka 10 juta rupiah tadi akan dibagikan semuanya kepada para pemegang saham. Jadi per lembar saham dia akan dapat nilai 10%. Kenapa kok 10%? Karena perusahaan A ini tadi menjual sahamnya dari perusahaan tersebut, dia dikalkulasi kemudian dijual dalam saham atau nilai saham yang dia jual itu adalah 10 lembar. Jadi kalau misalnya kemudian dalam 1 tahun perusahaan A ini untung 10 juta, maka masing-masing akan dapat 10% dari 1 juta, maka nilainya adalah 1 juta rupiah. Nah, karena kita beli 2 lembar saham, artinya kita 20% kepemilikan perusahaan bakso A itu 20% kepemilikannya ada di kita, maka kita akan memperoleh 20% dikali 10 juta, bagian kita sebagai dividen atas saham itu adalah sebesar 2 juta rupiah. Nah, apakah kemudian semua keuntungan itu pasti dibagikan menjadi dividen, pasti dibagikan kepada para pemegang saham? Ternyata tidak. Ternyata tidak, semestinya perusahaan ternyata tidak sepenuhnya gitu ya. Perusahaan itu membagikan 100% keuntungan kepada para pemegang saham. Itu sangat bergantung pada RUPS. Nah, terkadang dari keuntungan yang ada
itu akan digunakan untuk nambah modal misalnya. Tadi misalnya perusahaan A, perusahaan bakso A hanya 1 gerobak. Ini ada keuntungan 10 juta, pengen nambah gerobak misalnya. Atau pengen nambah tempat misalnya. Atau pengen nambah mangkok misalnya. Nah, tambahan-tambahan ini akan menjadi salah satu opsi yang bisa dipakai oleh perusahaan, yang bisa diputuskan oleh perusahaan, di samping tadi, dia menggunakan semua keuntungannya sebagai dividen di-share kepada para investor. Nah, di samping share kepada para investor dalam bentuk dividen itu tadi, perusahaan atau bakso A tadi dia bisa memiliki opsi yang pertama untuk tadi nambah modal. Tapi di samping itu, ternyata juga ada kemungkinan bahwa keuntungan yang ada itu akan disimpan sebagai dana cadangan. Nah, kenapa kok disimpan sebagai dana cadangan? Karena ke depan suatu saat misalnya ada hal-hal yang sifatnya itu penting, ada hal-hal yang sifatnya itu harus dilakukan, ada hal-hal yang sifatnya itu harus ditanggung oleh perusahaan, dana cadangan ini bisa digunakan tanpa harus ngerepoti kepada para investor dan tanpa harus mengurangi nilai dari perusahaan A itu tadi. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan, tidak memiliki dana cadangan misalnya, jika ke depan ternyata terjadi kerugian atas perusahaan bakso A ini tadi, misalnya ini ternyata tidak untung dalam proses jalannya waktu, ternyata malah justru rugi gitu ya, rugi 10 juta misalnya, maka 10 juta kerugian itu akan menggerus, akan mengurangi nilai dari bakso A. Bukan kemudian itu ditanggungkan kepada para investor, enggak, tapi nilai bakso A, nilai aset yang ada di bakso A itu akan berkurang, akan dikurangi sebagai penutup atas kerugian yang ada. Nah, daripada kemudian nanti terjadi hal semacam itu, maka bakso A atau perusahaan A itu tadi, dia memilih untuk menyimpan sebagian dana yang ada, menyimpan sebagian keuntungan yang ada sebagai dana cadangan. Jadi opsinya ada 3, Mas, Mbak, ketika terjadi keuntungan dari perusahaan. Yang pertama dibagikan 100% sebagai dividen, atau kemudian tidak dibagikan 100% sebagai dividen, tetapi ada yang digunakan sebagai penambah modal, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada digunakan sebagian dari keuntungan itu disimpan sebagai dana cadangan. Nah, kembali ke dividen tadi, sebenarnya kalau misalnya kemudian kita perhatikan 10 juta ke perusahaan bakso A tadi, itu ketika dibagi semua ke pemegang saham, berdasarkan pada rapat umum pemegang saham gitu ya, itu hasil rapat itulah yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai dasar. Saya atau perusahaan bakso A ini tadi, saya akan men-share semuanya kepada pemegang saham kah? Ataukah kemudian akan dijadikan sebagai cadangan kah? Ataukah kemudian akan dijadikan sebagai penambah modal kah? Ataukah yang lain? Nah, keputusan dari RUPS inilah yang kemudian menjadi dasar untuk menentukan berapa yang akan di-share kepada para pemegang saham. Misalnya, dari RUPS disebutkan 40% laba itu adalah untuk pemegang saham. 60% laba digunakan untuk perusahaan, digunakan oleh perusahaan. Nah, 60% itu tadi bisa untuk nambah modal, bisa untuk cadangan. 40% yang akan dibagikan pada para pemegang saham itu nantinya akan di-share sesuai dengan persentase kepemilikan atas saham yang ada. Jadi kalau misalnya 60-40 pembagiannya seperti yang ada di slide ini, maka 10 juta itu tadi, yang 6 juta akan digunakan oleh perusahaan, entah itu untuk nambah modal atau cadangan, yang 4 juta itu akan dibagikan pada para pemegang saham. Kalau pemegang sahamnya tadi adalah 10 orang atau 10 lembar saham yang di-share kepada masyarakat, maka 4 juta itu akan dibagi 10. Jadi masing-masing lembar saham dia akan dapat senilai Rp400.000. Nah, prosentase inilah yang kemudian disebut sebagai dividen payout ratio. 40% yang ditentukan dalam RUPS inilah yang kemudian disebut sebagai dividen payout ratio. Kemudian
hal yang juga harus kita perhatikan ketika kita melihat dividen yield atau dividen yang dibagikan pada masyarakat itu adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk dividen yield. Nah, misalnya harga saham saat ini misalnya adalah 100 rupiah, ini saya nyebutnya 100 perak ya, di contohnya itu 100 perak. 100 rupiah per lembar saham misalnya. Kita contoh yang lain, bukan di bakso tadi. Misalnya ada satu perusahaan yang memiliki harga saham senilai 100 rupiah per lembar saham. Nah, setelah melalui proses penghitungan, perusahaan kemudian menyatakan dalam RUPS-nya, saham akan dibagi, saham B akan membagikan dividen sebesar 5 rupiah per lembar saham. Maka 5 rupiah per lembar saham itu tadi dibagi dengan nilai harga saham saat ini yang 100 rupiah, 5% kan hasilnya, itulah yang kemudian disebut sebagai dividen yield. Jadi kalau dividen payout ratio itu adalah persentase dari total keuntungan yang akan dibagikan pada para pemegang saham secara keseluruhan. Tetapi kalau dividen yield itu adalah nilai per lembar saham itu akan menjadi pembagi atas berapa dividen per lembarnya. Jadi kalau misalnya dalam RUPS ditentukan tadi 5 rupiah, harga saham saat ini adalah 100 rupiah, maka dividen yield-nya adalah 5 per 100 atau 5%. Itulah yang disebut sebagai dividen yield. Nah, saya pikir sampai di situ dulu bagian yang harus saya sampaikan, karena yang menjadi tanggungan saya pada pertemuan kali ini adalah penjelasan tentang satu, price to book value, kemudian yang kedua adalah return on equity, kemudian yang ketiga adalah debt to equity ratio, kemudian yang keempat adalah dividend yield. Nah, sampai di sini dulu Mbak, siapa tadi, Mbak Lisa. Mungkin terlalu cepat saya menyampaikannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Helmi Haris atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Untuk bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar dengan format nama, spasinya, spasi kelas, spasi pertanyaan. Yuk, bagi teman-teman yang ingin bertanya, untuk peserta yang aktif akan ada penilaian tambahan. Sambil menunggu dari teman-teman yang mau bertanya, mau menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan Pak Helmi tadi, itu analisis fundamental, yaitu analisis yang mempelajari kinerja histori perusahaan,
untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan serta menentukan kewajaran dari suatu harga saham. Nah, fungsi analisis fundamental tadi ada 3, yaitu financial statement, yaitu mengetahui kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, fair value, yaitu mengetahui apakah saham wajar, undervalue atau overvalue. Dan yang ketiga itu market price, yaitu memprediksi harga saham di masa mendatang. Nah, pendekatan analisis fundamental tadi ada 2, yaitu top down dan bottom up. Dan tadi juga ada pendekatan laporan keuangan, yaitu ada time series, yaitu membandingkan laporan keuangan periode terkini dengan periode sebelumnya, dan ada cross series, yaitu membandingkan laporan keuangan dengan perusahaan yang sejenis. Nah, tadi analisis fundamental tadi ada 4 faktor yang dibahas, yaitu PBV, 2 yaitu ROI, dan yang ketiga DER, yang keempat dividend yield. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi pada pagi hari ini, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Oke Pak, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita akhiri nggak apa-apa. Oh ada ya, ada yang tanya nih. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Fauzan Ali Nuzaki, NIM 2252310 dari PBS 3C. Izin bertanya, mungkin banyak mahasiswa atau anak muda Oke, mungkin saya bisa baca dari chatnya ini ya. Ketika ada apa ini sebentar. Oh ya. Bertanya, mungkin banyak mahasiswa atau anak muda yang sudah melakukan investasi, tapi ada mahasiswa atau anak muda yang kurang tahu tentang apa itu saham, apa itu reksadana, dan mereka cuma langsung melakukan investasi saja. Apakah itu suatu hal baik atau malah justru salah? Ya. Memang yang menjadi persoalan saat ini adalah mungkin kurangnya literasi tentang saham ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Kalau lembaga keuangan lain itu mungkin relatif orang sudah mengenal lebih dulu, lebih awal, dan karena memang well established itu ya, semacam perbankan misalnya. Orang lebih familiar dengan perbankan dibandingkan dengan bursa efek atau saham atau mungkin reksadana atau mungkin produk lain dari pasar modal gitu ya. Ini memang menjadi sebuah hal yang perlu kita bersama pahami bahwa literasi tentang pasar modal termasuk juga turunan-turunan produknya itu hal yang memang perlu kita galakkan, terutama bagi generasi muda saat ini ya. Memang banyak di luar sana orang yang belum tahu apa itu saham, orang yang belum tahu apa itu reksadana. Dan ironisnya lagi ketika kemudian pemahaman tentang reksadana dan saham itu belum dipahami secara detail, belum betul-betul paham, mereka tiba-tiba disodori. Kadang-kadang kalau misalnya kita temukan di luar sana itu, mereka disodori platform investasi, ya saham misalnya, dan mereka ikut-ikutan saja. Nah, mereka nggak tahu sebenarnya yang mereka beli itu sebenarnya adalah perusahaan yang seperti apa. Inilah yang kemudian perlu kita sadari bersama, terutama di kalangan mahasiswa, bagaimana kalian bisa menjadi agent untuk kemudian bisa menyampaikan kepada masyarakat umum sebenarnya saham itu seperti ini loh. Nah, reksadana itu seperti ini loh. Kemudian produk yang lain itu seperti ini loh. Nah,
ketika kita ingin bisa menjelaskan pada masyarakat, ketika kita akan menjelaskan pada masyarakat, kita harus paham dulu itu, kita harus paham sendiri. Kita sebagai orang yang akan menyampaikan, kita paham dulu sebenarnya saham itu seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian orang beli saham ikut-ikutan itu baik ataukah buruk, ataukah mungkin salah ataukah tidak, sebenarnya kan kembali kepada bagaimana cara dia membeli saham tadi ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa secara prinsip ketika orang akan beli saham itu sebenarnya ada dua mekanisme, dua model teknikal, yang kedua adalah analisa fundamental. Nah, technical analysis atau teknik analisa teknikal itu sebenarnya adalah sebuah teknik yang melihat bagaimana pergerakan harga saham di masa-masa yang lalu untuk memprediksikan pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Chart yang dilihat naik turunnya chart candlestick gitu ya, yang dilihat di situ. Nah, sedangkan analisa fundamental itu adalah analisa yang kita lihat adalah bagaimana kinerja secara real perusahaan itu. Nah, kinerja secara real perusahaan itu bisa kita lihat dari laporan keuangan yang seperti yang tadi kita sebutkan ya, misalnya price to book value, kemudian return on equity, kemudian rasio-rasio keuangan yang lain yang bisa kita jadikan sebagai dasar apakah perusahaan ini secara fundamental memang bagus enggak. Nah, dari situ teknikal maupun fundamental bisa kita jadikan sebagai dasar untuk membeli saham ke depannya. Nah, kalau kemudian pertanyaannya tadi, apakah baik atau tidak? Ya, sebaiknya memang ketika kita beli saham, ya kalau bisa jangan ikut-ikutan. Kita memang paham betul bagaimana charge di belakang seperti apa, kinerja perusahaan tersebut seperti apa, pergerakannya seperti apa, kita harus paham. Gitu ya. Karena kalau misalnya kita hanya sekedar ikut-ikutan, ya kalau misalnya kemudian yang kita ikuti itu betul dalam arti memang dia membeli saham dengan cara yang memang proper gitu ya, dengan cara yang memang betul-betul settle gitu mungkin nggak masalah. Tapi kalau kemudian yang kita ikuti itu ternyata salah, ya yang terjadi adalah kita akan dapat ruginya saja karena potensi kerugian di saham itu ternyata juga cukup besar. Meskipun potensi keuntungannya juga cukup besar. Jadi berdasarkan pada sebuah kajian gitu ya, berdasarkan pada sebuah riset pengamatan dalam tempo lebih dari 20 tahun itu dibandingkan dengan jenis investasi yang lain, ternyata saham masih dianggap sebagai pilihan investasi dengan hasil yang paling tinggi dibandingkan dengan emas, dibandingkan dengan giro, dibandingkan dengan deposito, dibandingkan dengan investasi yang lain, itu saham menjadi salah satu bentuk investasi dengan tingkat kenaikan yang cukup signifikan. Cuman di samping itu, di balik itu juga ada potensi resiko gitu ya. Potensi resikonya adalah penurunan harga saham yang kalau misalnya kita salah, apalagi kalau hanya sekedar ikut-ikutan ya bisa jadi kita akan dapat ruginya saja. Nah, terlebih lagi dengan kondisi kita saat ini, kalau misalnya kemudian kita lihat pergerakan harga saham itu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik tinggi banget sampai dengan auto reject ke atas misalnya ya, atau tiba-tiba turun sampai bawah banget gitu ya, menjadi ARB auto reject bawah misalnya ya. ARA dan ARB itu sebenarnya adalah sebuah kondisi yang mungkin sangat dipengaruhi oleh bagaimana minat, bagaimana niatan atas sebuah saham dari masyarakat di luar sana. Belum lagi kalau misalnya kemudian pemainnya itu adalah pemain besar gitu ya, mereka pemodal besar, mereka punya dana besar, ketika dia masuk belinya langsung banyak, itu otomatis dia akan ngerek, akan ngatrol harga saham semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, ketika kita masuk pada momen naik mungkin nggak masalah gitu ya. Kita masuk pada momen masih pada tahapan naik. Tapi ketika kemudian kita masuknya itu sudah agak telat, sudah terlanjur tinggi kita baru masuk, itu kemungkinan kita akan dapat turunnya. Nah, disitulah pentingnya kita memahami bagaimana analisa teknikal dan juga bagaimana analisa fundamental dari perusahaan. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita beli saham dengan fundamental yang bagus, itu misalnya kemudian ternyata
kedepannya harga sahamnya itu turun, itu kita masih punya harapan bahwa ini ke depan akan bisa rebound, akan bisa naik lagi. Di samping dividen ya, di samping dividen. Tapi ketika kemudian ketika kita beli saham tapi hanya sekedar ikut-ikutan tanpa kita tahu fundamentalnya, ternyata fundamentalnya jelek, ya kita berharapnya dari technical talk itu ya kita cuman berharap bahwa masyarakat atau mungkin pemodal besar atau mungkin bandar sedang beli banyak, itu kita masuk nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kemudian kita sudah telat masuk hanya dapat turunnya, sedangkan kemudian kinerja perusahaannya ini jelek, ya yang terjadi mengharapkan rebound atas kinerja fundamental perusahaan yang jelek itu juga agak susah gitu ya. Jadi di sini memang kita harus pintar-pintar, kita harus bisa paham betul. Syukur-syukur kita bisa menggabungkan antara analisa teknikal dengan analisa fundamental. Nah, di sini salah satu contoh yang mungkin paling bisa kita sebutkan adalah misalnya Lu Keng Hong tadi ya. Lu Keng Hong itu dia adalah tipe investor sejati gitu ya. Dia long term biasanya, tidak hari ini beli besok jual, meskipun kadang-kadang juga melakukan itu gitu ya, tapi basically dia adalah seorang investor yang jangka panjang, yang long term, yang dia akan melihat bagaimana kinerja fundamental perusahaan itu sebelum kemudian dia melihat teknikal. Memang idealnya fundamental dulu bagus, baru kemudian kita lihat teknikalnya. Kalau yang kita lihat hanya teknikal toh tanpa fundamental, itu bisa jadi kita terjebak pada mekanisme mekanisme coba-coba gitu ya. Kita hanya nyoba tok, kita hanya melihat pergerakan teknikal. Oh ini naik nih trennya, saya beli misalnya. Dengan harapan besok akan naik tanpa saya tahu bagaimana fundamentalnya. Tadi seperti yang saya sebutkan di depan, fundamental itu perlu kita ketahui dulu, kemudian teknikalnya kita jadikan sebagai dasar. Sudah fundamental bagus, teknikalnya sedang naik, nah itu bagus untuk kita beli. Begitu ya jawaban dari saya atas pertanyaan dari siapa tadi, Mas Fauzan. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Baik, Pak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, bisa kita akhiri, Mbak Lisa. Oke. Menginjak yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup praktikum pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampailah kita di penghujung acara praktikum pasar modal pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Helmi Haris yang sudah berkenan hadir dan memberikan materi pada hari ini. Dan terima kasih juga buat peserta praktikum yang sudah mengikuti praktikum pada pagi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan perbuatan yang kurang dan perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya, Mbak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.